siang dok, dengan siapa nama dok? Dengan Dokter Herna Romo. Dokter Herna. Hari ini kita mau bincang-bincang tentang kecantikan. Bapak Ibu sobat muda, setiap orang pasti ingin cantik, ingin tampan. Ya walaupun secara dharma kita sudah baik, tapi kecantikan fisik tetap kita juga tidak kalah pentingnya. Apalagi buat kesehatannya dok ya. Iya. Kira-kira menurut dokter ada nggak korelasi hubungan antara sehat dan cantik dok? Ada banget sih Romo. Korelasi antara sehat dan cantik ya. Jadi yang pertama yang harus kita cari itu adalah sehat dulu. Jadi Sehat dulu. kalau kita sehat, di mana sel-sel badan kita tuh akan menjadi lebih muda lagi. Jadi dia tidak akan menua gitu. Oh gitu. Nah, dia akan terkonfirmasi dengan apa? Dengan kelihatan dong, mukanya lebih bercahaya gitu. Jadi kayak tadi contoh pasien saya kan sebelum treatment. Itu bukan sekedar kosmetik bukan? Oh enggak, itu pasien saya nggak pakai kosmetik. Jadi dia ubah gaya hidupnya, dia tidak alkohol, terus dia juga tidurnya cukup, olahraga dan diet seimbang. Maka dalam waktu 3 bulan itu kerut-kerutnya hilang. Jadi bukannya dia dengan kosmetik, dia sama sekali nggak ada perawatan. Jadi dengan merubah gaya hidup ya? Iya, merubah gaya hidupnya, dikasih nutrisi yang seimbang, kurangi gula dan garam gitu kan, minyak-minyak, santan-santan itu tidak bagus sih. Nutrisi dalam hal ini obat atau makanan biasa? Kayak contoh tadi lihat transformasi muka saya ya, itu saya hanya atur diet sama olahraga. Saya sama sekali belum terapi hormon gitu. Jadi olahraganya harus setiap hari 1 jam setiap hari. Jadi olahraga yang paling baik itu jalan cepat, sepeda dan berenang. Minimal mengeluarkan keringat gitu ya? Iya, kalau you maunya langsing ya jangan sampai keluarin keringat kan, karena kalau keluarin keringat kan muscle-nya ikut terbentuk ya, jadi ada berbentuk otot. Jadi ada orang yang mau dia langsing kurus kering gitu kan, nah itu tidak boleh sampai keringetan. Jadi, malah berkeringetan enggak bagus. Jadi jalannya pelan-pelan gitu. Jadi tergantung kalau misalnya kita mau ngencengin badan ya kan itu harus berkeringat gitu. Kalau secara fisik wajah gitu kan biar kita lebih berseri dengan efek olahraga tuh olahraga jenis apa? Yoga bisa, yoga. Ya kan, yoga itu kan bikin kita tenang, ya kan? Jadi fresh dengan pikiran juga ya? Iya, gitu Romo. Nah, kalau saya sih kebetulan olahraganya cuma jalan aja sih tiap hari. Jalan aja. Iya. Tadi ada singgung hormon-hormon ya dok ya. Itu kan berarti membantu penumbuhan hormon lagi, bantu tambahan makanan atau makanan jenis hormon sih belum tahu dok. Jadi kalau misalkan kita mau produksi hormon kita kembali baik lagi gitu ya, ya itu tadi kita harus hidupnya dengan menjalankan gaya hidup yang sehat gitu loh. Kalau misalkan kita terlalu tidurnya terlalu malam kayak gitu ya kan, itu hormonnya tidak bekerja dengan seimbang. Kayak organ-organ kita juga kalau terlalu malam dia tidak ada proses detoxnya lagi, jadi organnya cepat rusak. Organ usus, hati, limpa gitu. Tadi dokter bilang kan ada perubahan, tadi 20 tahun lebih muda, 10 tahun lebih muda. Itu hanya secara fisik atau juga sikap mental? Untuk diri saya sendiri? Iya, artinya dengan perubahan 20 tahun lebih muda katanya kan? Ya, karena pertama saya tidak merasa jompo lagi sih, ya kan? Iya. Kalau kebanyakan pasien saya tuh sangka saya umurnya masih 30, 28, 32 sakit, gitu ya? kan. Jadi secara fisik dan mental saya lebih healthy sih. Yang lebih ditekankan dari dokter itu makan atau olahraganya? Dua-duanya. Jadi kalau misalkan you mau reduce ya you harus kurangin. Misalkan reduce weight, jadi badannya mau lebih di slim nih, ya udah you harus reduce kalori yang you intake. Jadi ya kalorinya biasa orang normal tuh 2000 kalori per hari, ya dikurangin jadi 1000 sampai dia mencapai berat yang ideal gitu. Ini saya jujur ya, kan kalau setiap makan siang itu bisa sampai 2 piring ya, karena apa? Memang pertama tenaga capek, naik ke lantai 4, pulang pergi 2 jam. Porsi makan saya memang dalam usia segini masih wajar kan gitu. Tapi saya jujur makan tuh nggak kekenyangan, wajar aja. Nggak boleh. Nggak boleh sampai 2 piring. Nggak boleh. Jadi
memang kita harus hitung ya, kita kalori yang dibuang berapa, kalori yang dimasukin berapa. Jadi kalau misal kita bisa lihatnya ya dari perut kita, kalau kita perutnya makin melendung ya berarti yang dimakan lebih banyak daripada yang dikeluarin. Tapi dengan begitu sendiri saya nggak merasa aja nggak kekenyangan, nggak kelaparan, tapi Ya karena you punya lambung masih gede. Oh, Nanti gitu kalau ya. misalnya you udah restriksi, kapasitas lambungnya akan mengecil, jadi you nggak bisa makan banyak lagi. Oh, artinya kita memang harus mengurangi porsi Iya, makan ya. Karena jadi berjalannya harus usia. dikurangi semakin berjalannya usia, gitu. Mungkin saran dokter buat para pemirsa kalau tentang supaya lebih cantik lagi atau lebih sehat lagi. Saran saya buat pemirsa ya harus jalani hidup yang sehat, kurangi gula, garam, minyak-minyak pada makanan, terus lakukan olahraga yang rutin 1 jam setiap hari, dan intake minum air putihnya yang seimbang, minimal tuh 2 liter, 2 liter setengah gitu kan. Kalau misalkan dia ada resiko infeksi kencing atau batu ginjal, coba minumnya ditambah, dan yang bagus minum itu air putih gitu, jadi jangan minuman yang berwarna gitu. Terima Oke, Romo selesai. Iya, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Ibu Dokter siapa tadi? Herna. Ibu Dokter Herna. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam sehat selalu. Mari dok.